Bab 4266. Setan Bintang Putih. Dan di lantai pertama istana bawah tanah, orang mencari untuk waktu yang lama, dan benar-benar tidak ada kesempatan tersisa. Master Guru, aku pikir apa yang dia katakan itu benar, kata Kenny Gu. Kenapa? Tetua Cui mengangkat alisnya. Aku telah memperhatikan matanya ketika Tuan Istana Qin baru saja berbicara. Ekspresinya sangat alami, tanpa kebohongan. Ekspresi orang-orang di sekitar Suezu juga sangat nyata. Ketika Tuan Istana Qin menyebutkan pengejaran klan naga sisik, semua kultivator di Suezu tidak bisa menyembunyikan keengganan dan kemarahan mereka, yang tidak akan pernah bisa dipalsukan. Dan tadi kita sudah melihatnya. Lantai pertama benar-benar tidak bagus, jadi mari kita coba. Pokoknya kita tidak rugi, saran Kenny Gu. Dewa bintang kekuatan suci. Bahkan jika dia memiliki peluang 1%, dia harus berusaha untuk bersaing. Tetua Jing, Tetua Liu, bagaimana menurutmu tentang ini? Tetua Cui berpaling untuk melihat Derek Jing dan pria paruh baya lainnya. Meskipun Tetua Cui yang mengendalikan segalanya di Minzu, dia masih akan menanyakan tentang masalah utama. Tidak masalah. Tanggapan hambar Derek Jing. Sejak kepergian Eric Qin dan fakta bahwa klan naga sisik memang meninggalkan trik rahasia untuk menjebak Minzu, dia sangat kecewa. Karena kamu, Sandi Cui, adalah penatua agung, dan kamu sangat suka memegang kendali, lebih baik aku berbaring. Dan bukan hanya dia, begitu juga mantan pemimpin Eric Qin, seperti Riko Zheng, semua orang lesu dan tidak tertarik untuk berpartisipasi di Minzu. Aku kira sama dengan gadis suci, kita bisa mencobanya, kata Tetua Liu sambil tersenyum. Namun, aku tidak berpikir kita bisa pergi ke Minzu sendiri. Lagi pula, Sierra Qin mengatakan bahwa ada klan naga sisik di lantai 2. Aku sarankan kita menghubungi kayu misterius. Bukankah kita setuju sebelum datang bahwa jika kita bertemu klan naga sisik, kita akan maju dan mundur bersama dan mendiskusikan penjelasan bersama? Tetua Liu benar. Tetua Cui berpikir sejenak dan mengangguk. Praktik klan naga sisik sebelumnya benar-benar membuat kedua belah pihak kecewa. Di hadapan publik, kedua negara telah menjadi bahan tertawaan semua orang. Penghinaan dan kemarahan ini tidak dapat ditoleransi dengan mudah. Secara khusus, Minzu bagus, kayu misterius kuat, dan ada master sejati di antara mereka. Jika kesempatannya tepat, kedua belah pihak mungkin tidak dapat menggulingkan klan naga sisik. Setidaknya merebut beberapa sumber daya dari klan naga sisik bisa menyelamatkan muka. Bagaimanapun, mereka pantas disalahkan untuk ini. Aku akan menghubungi kayu misterius sekarang. Sekuat apapun klan naga sisik, dia tidak akan berani mempermalukan jika kita bergandengan tangan. Tetua-tetua Cui mendengus dan segera mulai berkomunikasi dengan transmisi suara. Ini dia. Saat ini, di lantai 2 istana bawah tanah, Eric Qin bersembunyi di tempat tinggi istana, diam-diam menyaksikan sekelompok orang klan naga sisik mendekati tempat ini. Persiapan sudah siap, dan kami menunggu orang-orang ini tampil. Sialan, aku tidak menyangka begitu banyak jebakan di sepanjang jalan. Lantai 2 terlihat berbeda dari lantai pertama. Kita harus lebih berhati-hati. Namun, sekelompok orang klan naga sisik mengeluhkan banyaknya jebakan di jalan tersebut. Ada juga 2 atau 3 kultivator satu penurunan, yang terlihat memalukan dan sedikit luka ringan. Rupanya, itu adalah Dewa Pola yang ditinggalkan oleh Eric Qin, dan mereka juga terluka ringan. Yang mulia, ada istana lain di depanmu, dan tokenmu harus diaktifkan kali ini. Melihat istana, tetua berambut putih berkata dengan santai. Setelah membunuh kawanan ternak liar itu, Riko Long mendapat token perunggu dari Eric Qin.
Pola cahaya di atasnya hampir sempurna. Artinya, setelah tes paling sederhana selesai lagi, token juga bisa diaktifkan. Namun setelah memasuki lantai 2, tidak ada segel sederhana, sehingga kultivator klan naga sisik juga merasa sedikit sial. Segel di sini tidak sederhana. Selanjutnya, kalian harus penuh perhatian. Begitu dia masuk ke istana, dia merasakan otoritas yang berbeda. Setelah sampai di sini, klan naga sisik tidak langsung membuka patung tersebut, melainkan untuk sementara merestorasinya. Lalu Rico Long perlahan berjalan menuju patung tersebut. Di tengah aula, Rico Long tiba-tiba mengerutkan kening. Ada apa, Yang Mulia? Tidak ada, area di bawah kakiku sangat kuat, kata Rico Long. Itu harusnya menjadi segel, hanya karena area ini. Dengan itu, Rico Long berjalan ke patung itu. Selama segel di sini dihancurkan, pintu terakhir akan terbuka, dan Dewa Bintang kekuatan suci akan jatuh ke tanganku. Mata Rico Long panas membara. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menekan patung itu. Di cincin kuno di tangannya, ikatan energi mengalir keluar dan menembus ke dalamnya. Berdengung. Patung itu mengeluarkan suara pelan. Aliran pengikat energi yang lebih rendah naik seperti uap yang naik. Dan saat nafas menyebar, nafas yang tebal dan mengerikan keluar dari bawah tanah. Bang! Di istana, kabut energi yang awalnya bergema berubah menjadi kabut gelap seperti tinta tebal, dan cahaya menjadi gelap seketika, seperti hari yang berubah menjadi gelap. Akhirnya aku keluar. Raungan bergema di mana-mana. Tampaknya tubuh gelap tiba-tiba muncul dari kehampaan di bawah kuil di tengah suara-suara marah yang tak terhitung jumlahnya. Itu memang ketua iblis, setan wilayah asing. Mata Erikin tertuju pada iblis hitam itu. Pria ini mirip dengan manusia, tanpa sosok atau ekor yang berlebihan, tentakel, dan benda asing lainnya. Seluruh tubuhnya gelap, tetapi ada cahaya putih yang berkelebat di atasnya, terutama di tengah alis, ada tanda putih berbentuk bintang. Menurut catatan Sekte Setan 7 Jiwa, benda ini disebut setan bintang putih. Seperti ketua iblis wilayah asing, selama belum mencapai alam setan langit atau tidak sedikit setan bumi yang sangat mengerikan, penamaan rasnya cukup sembarangan. Mereka yang bisa menelan disebut setan menelan. Mereka yang pandai 5 elemen sumber energi dinamai dari 5 elemen. Ketua iblis dinamai berdasarkan tanda bintang putih di bagian tengah alis. Benda ini juga merupakan setan bumi. Ada formasi yang melilit di sini. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Dalam kabut hitam, iblis bintang putih pertama kali meraung gembira setelah muncul, kemudian menemukan bahwa situasi di sekitarnya tidak benar, dan mau tidak mau mengerutkan kening. Pada saat ini, suara tumpul dan serak tiba-tiba masuk ke telinganya, membuat hatinya bergetar. Aku, klan sihir iblis langit bermata 3, iblis Andi. Mata 3, Tuan Besar. Dengan suara itu, nafas iblis energi yang kuat juga dicurahkan, yang membuat iblis bintang putih yang baru saja bersemangat terkejut. Setan surgawi adalah raja ketua iblis, setan wilayah asing. Itu milik puncak piramida dan berada di luar jangkauan ketua iblis. Di antara mereka, klan iblis langit bermata 3 adalah kekuatan yang kuat di antara para setan. Kebanyakan ketua iblis tahu bahwa klan mata 3 sangat kuat.